mengalahkan tentunya Yuri Ines Hayabusa, Beatrix dan juga Kufra akan melawan Sang Raja. Oke. Sangat amat kuat. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, kita langsung menunjukkan line of down bersama dengan Ranger Mas. Dan juga Momocha. Dan aku KB. Ya udah kan? Iya, udah ya. makanya. Iya. Dan ini dia, bagaimana match up dari early game dan bahkan badannya langsung hadir di arah orange buff. Oke, lihat dia langsung membuat seorang fan mundur ke arah belakang, masih di level 1. Masih ada high di depan sana. Persik is coming, tapi nampaknya kali ini Persik menggunakan satu bar retribution dan berhasil mendapatkan orange buff. Para pasukan dari RRQ, invasi jungle pertama mereka yang sangat mahal membuat seorang fan mereka bertekuk lutut dan harus kehilangan level. Ketinggalan 2 level di early game seperti ini bukan hal yang baik, tapi Persik masih mau lebih. Ini dia instingnya Persik yang sudah kita bahas sebelumnya, Profesor. Ya, tapi balik lagi dengan emblem tank. Dia punya hybrid defense, dia juga punya firmness di sini. Ini makin banyak lagi hybrid defense yang didapatkan oleh Persik tentunya. Total berarti 10 tambah 6, 16. Dari awal game aja dia udah punya. Dan dengan perbedaannya kita match up dengan Assassin. Yang dimana untuk sekarang Van membawakan Weapon Master. Artinya apa? Artinya Aura Fire memaksakan game ini agar bermain sampai dengan menit 20. Alright, Hai di sana menutup pergerakan dari seorang Naomi. Mundur ke arah belakang, one by one situation. Skylar versus Kabuki. Sama-sama gold lane yang luar biasa kali ini. Poking damage terjadi. Profesor, melihat permainan Skylar seperti ini, apakah ini akan ada perubahan template permainan dari seorang Skylar, Momo-chan? Kemungkinan bisa sih, kelihatan pergerakan yang cukup agresif, tapi Persik masih mau lebih sepertinya, dan Panther kena Petrify. Petrify! Tidak dipakai Rafeve-nya, masih ditahan begitu saja. Karena Rafeve yang penting di sini mungkin ada di tangan dari Persik ketika dia harus bergelut mendapatkan turtle tanpa adanya retribution. Ini cukup menarik ya dari Persik karena dia bawa ke arah tentunya conclusive blast, dia bawa firmness juga, dan bahkan dia sampai bawa ke arah season hunter untuk bisa dapetin lagi-lagi farmingan pattern yang bakal well farm banget dari awal ini, Be. Ya, dan balik lagi untuk asuransi early game-nya aja dia bawa emblem tank. Ya. Yang biasanya rata-rata mungkin bawanya emblem fighter atau basic common. Tapi untuk saat ini kita melihat bagaimana agresivitas yang seolah tidak akan ada henti-hentinya. Dan tadi kalau pertanyaan dari Ranger Mas, Skylar mau tidak mau mengikuti tempo Iya, dia harus dari ngikutin Persik dan tempo. Naomi-nya. Karena kalau ketinggalan dia yang bakal kena fall off sendiri. Bener, karena ini bukan permainan Skylar, dia poking di early, apalagi dia tahu dia tidak memiliki item. Di depan sana ada Clay, maka mundur ke arah belakang, memberikan sedikit pressure, berhasil mendapatkan cold buff, membuat seorang fan baru level 4 kali ini. Purple buff akan coba diinvasi habis-habisan. Blessing duet untuk clear minion saja, ada high di depan sana, Persik berhasil mendapatkan purple buff-nya kembali. Recurring tas dikeluarkan oleh sang tuan muda. Dan bahkan Kabuki pun tumbang di area atas. Ini baru pertama kali aku melihat Skylar bermain dengan tempo secepat ini, seagresif ini. Dan meskipun kita ngelihat tidak terlalu overcommit ya, tapi pergerakan dari Naomi pun tidak terhenti begitu saja. Bahkan Skylar mendapatkan platingan yang begitu banyak. Full platingan untuk seorang Skylar, Prof. KB. Langsung ada perbedaan gold yang signifikan sekali, 2.500 di menit yang ketiga. Dan kalau kita lihat dari Van, dia stay di level yang keempat, tentu bakal berat banget juga buat high. Karena mau nggak mau dia bakal plus 8, dia nggak bisa beli ROM item karena dia pemegang retribution. Dan ini mungkin yang mau kita lihat dari sebenarnya Cloud ya, waktu di match sebelumnya dengan Quantum Charge, ini yang harus dilakukan nggak sih, Be? Iya, permainan cepatnya. Betul. Poke damage berani, yang penting escape pakai Battle Mirror Image karena dia punya BMI. Dan buat sekarang Skylar melakukan hal yang serupa. Hal yang tadinya mungkin di match pertama itu tidak dilakukan oleh Marky. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan. Hayabusa di arah late game akan menjadi bahaya. Dan ini tugas RRQ, apakah dia mampu bisa membawa game ini ke arah early atau mungkin di arah metode late game Aura yang akan mengganas dan bahkan menenggelamkan sang raja. Tapi aku belum melihat juga pergerakan dari Clay yang terlalu signifikan dengan satu buah Rogue Wave ya. Mungkin terkecuali dengan satu buah Petrify tadi ke arah Van yang dimana first blood-nya memang sempat didapatkan oleh RRQ sendiri. Tapi Kimura, baru aku ngomongin Clay, sudah kejadian. Langsung Kimura berhasil dimakan begitu saja Skylar. Untungnya dia berhasil mendapatkan satu buah absorb damage karena dia harus bertahan di arah top lane dengan ada keganasan 3 player dari Aura Fire. Dan masih ada retribution sekarang. Masih ada retribution. Invasi lagi. Bakal coba dihajar. Tyrannus dikeluarkan oleh Hai. Di all-in begitu saja. Naomi still survive. Dibalikan kembali keadaan dan bahkan Hai akan menjadi korban. Kali ini di depan sana para pasukan dari RRQ ingin membalaskan kembali keadaan dan Rena Lapate from Kabuki gagal. Berhasil menenggelamkan Hai di depan turretnya sendiri. Dan tidak tumbang dari Naomi kali ini, namun Persik
menangkap Fan yang lagi diam-diam mencuri ke area purple. Kali ini Coach udah mulai dibuka kah? Belum ternyata. Masih ada satu buah shadow kill dari seorang Fan, namun sepertinya akan disimpan begitu saja. Tapi Banana tiba-tiba dia flicker Ranger Mas. Dan bahkan hilang. Banana berhasil memancing satu buah shadow kill. Dan Fan berhasil kehilangan satu sosok yang sangat mahal. Harusnya ada sosok Purple Buff yang bisa diinvasi oleh para pasukan Araki di belakang sana. Blazing Blast, Bro Skylar berhasil mendapatkan satu buah point kill, tapi untuk Clay bukan seorang Skylar. Dan invasinya terus berfokus ke area gold lane kali ini dari RRQ. Sementara Versik mencoba untuk menangkap Hai dan Petrify. Lagi dan lagi dari seorang Clay Ranger Mas. Kapten terbaru dari RRQ, Clay berhasil menenggelamkan Hai di depan sana. Adu retribution terjadi dan mungkin kali ini akan dimenangkan oleh Versik kalau misalnya ada objektif turtle. Kenapa? Karena levelnya Profesor KB. Iya, levelnya ini terlalu fall off banget. Level 9 dari Versik, unggul 3 bahkan untuk saat ini. Dan kalau kita melihat dari Clay 501 ini hampir 100% kill participation. Semua rotasi di leading sama Clay, dan lihat Versik hanya membadani saja. Hanya melakukan zoning out saja. Pergerakan 5 man dari RRQ sampai Aura Fire masih belum mendapatkan satu poin kill pun di sini. Oke, di depan sana langsung ada invasi kembali terjadi menuju ke arah orange buff yang dimiliki oleh para pasukan Aura Fire without retribution, tanpa retribution. Wah, ini turtle-nya mau dilanjutin lagi. Turtle yang ketiga, mau perfect turtle plus. Kalau misalkan Lord-nya tanpa ada mistake, tanpa ada kesalahan, kayaknya Versik bakal mendapatkan level ke-15-nya sebelum menit yang ke-10 bahkan. Oke, kalau misalnya kita lihat ini permainannya cukup disetir oleh Clay ya. Ya. Clay yang mungkin di roster yang sebelumnya, dia tuh tidak terlalu bermain setir seperti ini. Biasanya dipegang oleh Finn. Kalau misalnya kalian sadar, dan kali ini dengan permainan roster yang berbeda, Naomi mencoba mengikuti gameplay dari seorang Clay. Kalau misalnya Profesor dan juga Momochan sadar, tapi lihat Naomi di depan sana, mencoba untuk menutup, Tarres dikeluarkan, bahkan Ravem dia gagal. Satu poin kill akan dapat didapatkan, Naomi still survive. Tapi tidak akan terlalu lama, Blazing Duet from Skylar. Mencoba untuk memberikan satu poin kill yang gagal didapatkan. Kabuki belum merubah dengan Ren Rapati kali ini. Kabuki masih bertahan di depan sana, para pasukan dari Aura Fire mereka tidak terlalu rugi. Tidak ada kehilangan poin sama sekali. Dan bahkan pecah telur yang sangat mahal diamankan oleh seorang Kimura. Karena lepas dari pandangan Banana, Kimura juga tidak bisa dipegang, Profesor. Ya, tapi balik lagi, Kimura sekarang ada yang pegang ini. Versi kebetulan kita tahu sendiri bahwa pasif dari Basya ini akan memotong regen HP yang tentunya Uranus pasti bakal bener-bener ke shutdown banget. Gimana caranya Kimura menghindari Versik tapi dia juga memegang lini belakangnya. Kebetulan RRQ kayaknya draftnya nggak punya lini belakang untuk sekarang. Yes. Mereka punya Skylar dengan Cloud yang kita tahu sendiri bahwa dia akan bermain ofensif, jump in ke tengah-tengah team fight. Clay juga sama. Dia bisa nembus tembok, nembus terrain. Makanya dia pasti bakal bermain loncat ke belakang ya kan. Yang menandakan bahwa RRQ nggak punya backline. Satu kali loncat semuanya harus all in. Ya, dan banget kalau kita ngeliat dari Gold Elite tadi, jauh banget posisi dari seorang Kabuki. Perbedaan 2000 gold. Sementara Skylar memang lagi unggul-unggulnya sekali ini. Bahkan RRQ secara keseluruhan mereka unggul dari segi network 7.600 di menit ke-8. Dan Versik benar-benar terlihat kuat tentunya dengan emblem tank yang dia bawakan kali ini. Dan bahkan Skylar udah mulai join, udah mulai ikut rotasi. Dan ini tinggal gimana RRQ mereka buka vision, mereka masuk invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Aura Fire dan gak ngasih kesempatan sama sekali untuk pemain-pemain Aura Fire untuk ngejar dari segi ketertinggalan network dan bahkan item mereka. Dan satu hal yang mungkin harus diperhatikan Aura Fire adalah laning jauhnya selalu didorong sama seorang Banana. Banana dia memanfaatkan laning jauhnya agar para pasukan dari Aura Fire gak ada split push. Power split pushnya sangat besar dengan adanya Hayabusa, tapi ditutup sama Banana. Lihat, dia nggak akan ikut terhadap teamfight yang terjadi. Dia memilih untuk mengamankan laning jauhnya. Sedangkan ini ada hal yang cukup berbeda ketika mereka juga mengamankan Purple Buff. Lihat posisinya, dipegang semua. Positioning, boost, presence-nya semua dipegang. Ya, balik lagi sih. Ini kayak hampir semua rumput berbahaya. Karena apa? Karena ada Kaja, ada Kadita. Jadi ya udah pasti Divine Judgment dan juga Breath of the Ocean bakal menghentikan bagaimana rotasi dari Aura Fire. Sementara di kubu dari Aura Fire, Hai itu butuh banget durability untuk membuka team fight. Karena apa? Karena Kimuranya ke shutdown dari awal. Sehingga dengan Banana yang unggul dari segi XP lane dan ditambah dengan Versik yang leading banget dari segi jungle-nya, dua lane udah fatal banget. Gila. Ditambah dengan Skylar dan juga Kabuki yang dari awal mendapatkan gold yang berbeda. Karena pas Skylar dapat full plating, Iya, dan sementara bahkan Kabuki nggak dapat. Dan bahkan dia sekarang udah berbeda 2 level.
dibandingkan 3 bahkan dibandingkan dengan seorang Kabuki di Plus sini. Wind of Nature ini udah pasti bakal Blazing Duet jump in ke tengah-tengah team fight. Bisa jadi Skylar bakal berani untuk membuka setup tersebut. Oke, tapi lihat di depan sana ada Versik yang udah standby on position. Skylar fokus ke arah objektif yang dia miliki. Ini bisa dibilang Banana akan membawakan satu hadiah kepada para pasukan Aura Fire di top lane. Satu Lord yang mungkin belum di-charge, tapi udah bisa memberikan damage yang cukup impact terhadap best turret. Hai berada di garis depan. Belum dibuka begitu saja, Super Minion juga masih bergerak dan bahkan Banana masuk terlalu dalam. Bakal coba dipaksa, Shadow Kill dikeluarkan. Banana membawa Van hampir saja ke para pasukan dari Aura Fire. Tapi lihat, di sana ada defense Chance yang menghentikan pergerakan dari Kimura. Namun masih bisa melakukan defense tentunya dari Aura Fire. Setelah satu momentum yang hampir juga dimaksimalkan oleh seorang Naomi, namun hanya Kimura saja yang tumbang. Banana. Ini permainan yang mungkin aku bisa bilang RRQ mereka menaikkan tempo permainan mereka dengan begitu cepat. Mereka tahu mereka punya late game insurance tapi mereka mau poke damage yang diberikan sama seorang Skylar ini yang justru jadi kunci dari early ngebuat dia snowballing. Makin lama makin akan semakin tertinggal jauh dari seorang Kabuki. Kalau menurut aku sih Skylar udah harus respect ya, walaupun dia unggul sangat jauh, tapi damage tadi itu membuktikan kalau dia nggak bisa sembarangan masuk, Profesor. Ya, apalagi kita tahu sendiri bahwa di sini permainan dari Aura Fire membawakan Assassin Jungle. Yang berarti late game power dari Aura Fire ini lebih mengerikan ketimbang RRQ. RRQ jangan sampai ke bawah late gamenya, jangan sampai terbawa ke menit 18. Karena di atas menit 18 ini bakal jadi bencana banget. Yang kayak Ranger Mas sering bilang, bahwa Aura Fire dengan Assassinnya bisa saja malah membawa gameplay. Kemarin pas Dewa United juga melakukan hal yang serupa ketika berhadapan dengan Aura Fire. Betul, mereka takut ada satu hal yang seperti itu dan ini sangat bisa nyata. Pertama, mereka tidak punya high ground defensif, tapi terdeteksi pergerakan dari Hai di depan sana terhadap seorang Versik yang membuat dirinya mengamankan posisi untuk purple buff. Oke, tinggal winning conditionnya aja yang diubah sekarang. RRQ harus team fight di luar dari area high ground Aura Fire karena Aura Fire punya Sin. Jadi mana Sin dengan real world manipulation udah pasti bisa mengurung RRQ. Aura Fire kebalikannya, gimana caranya menahan late game ini agar menjadi kenyataan? One, perlu level 15-nya dan gimana caranya untuk mencari level 4 tersebut ya kan? 4 gap level ini, ya mau tidak mau harus melakukan defense tanpa harus terpick off. Dan yang paling penting adalah gimana caranya Skylar jangan sampai loncat ke arah kotakan dual manipulation dibuka oleh seorang Sin nanti di area team fight-nya. Karena Lord tentunya tidak akan bisa kontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Mereka melepaskan begitu saja karena lagi-lagi ketertinggalan dari segi network. Level kali ini membuat aura mereka kalau memaksakan team fight tentunya mereka bisa saja terwipe out. Dan kalau bisa aku bilang, Momo-chan tadi kan bilang jangan sampai termakan sama real world manipulation ya. Untuk Skylar, kalau aku kebalik. Skylar nggak boleh keluar sampai real world manipulation dibuka. Ya itu maksud aku sayang. Begitu. Jadi dia tunggu buka baru masuk gitu. Bilang dong. Jangan kemakan dong. Oke, tapi kita lihat di mana para pasukan dari RRQ mereka mengungguli 12.000 gold difference. Ini adalah gold yang sangat jauh. Lord sudah bisa untuk mengamuk menuju ke arah best turret yang dimiliki oleh para pasukan dari Aura Fire. Red Rapati from Kabuki membuat Skylar terkena sedikit damage yang cukup berbahaya. Kimura gak bakal bisa menahan damage terlalu sakit. Tapi Banana standby position itu hanyalah betting belaka. Mencoba untuk memberikan start terlebih dahulu. Naomi bakal coba damage just menit gagal. Berhasil dihindari. Dan bahkan kali ini Blessing Duet tidak ada. Para pasukan dari RRQ kali ini masih menahan Blessing Duet dari seorang Skylar. Masih coba ditahan begitu saja. Memberikan fokus terhadap best turret. Kabuki masih terbuka dengan sangat bebas. Tapi para pasukan dari RRQ mereka mendorong di 3 lane dan hilang. Knockout strike surprise until Blessing Duet from Skylar. Men-zoning out para pasukan Aura Fire dan RRQ memenangkan game yang pertama. Permainan yang begitu sangat amat meyakinkan dari tim RRQ. Di game yang pertama hampir